Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau berhenti dan benar-benar menyadari satu tarikan nafasmu? Bukan nafas yang sekadar menghidupkan tubuh, tetapi nafas yang sedang menghidupkan jiwamu. Karena ada satu rahasia yang jarang dibicarakan, namun selalu hadir setiap detik dalam hidupmu. Rahasia tentang siapa sebenarnya yang membuatmu hidup, dan siapa yang sedang bekerja di balik setiap hembusan nafasmu. Jika hari ini engkau merasa gelisah tanpa sebab, kosong meski segalanya ada, bisa jadi bukan karena hidupmu salah arah, tetapi karena selama ini engkau hidup tanpa benar-benar hadir. Dan mungkin nafasmu sedang mencoba mengingatkan sesuatu yang terlalu lama kau lupakan. Nafas yang tak pernah kau sadari. Sejak pertama kali engkau membuka mata di dunia ini, ada satu anugerah yang langsung bekerja tanpa pernah meminta pengakuan. Ia tidak menunggu engkau belajar berbicara, tidak menanti engkau memahami agama, bahkan tidak bergantung pada kesadaranmu. Nafas masuk ke dalam dadamu dengan patuh, lalu keluar dengan setia, seolah berkata bahwa hidup ini bukan milikmu sepenuhnya. Dalam diamnya, nafas mengajarkan satu hikmah agung, bahwa manusia hidup bukan karena kekuatannya, melainkan karena diizinkan untuk terus hidup. Banyak orang mengira dirinya hidup karena jantungnya kuat, paru-parunya sehat, atau ilmunya luas. Padahal semua itu hanyalah sebab-sebab lahiriah. Di balik satu tarikan nafas yang sederhana, tersembunyi kehendak ilahi yang tak terlihat mata. Jika Allah berkehendak menahan satu hembusan saja, maka segala pengetahuan dan kekuasaan manusia runtuh tanpa daya. Nafas menjadi pengingat lembut bahwa setiap detik keberadaan kita berada dalam genggaman Tuhan, meski sering kita lupakan dalam kesibukan dunia. Para arif tidak memandang nafas sebagai sekadar udara yang bergerak, melainkan sebagai tanda kasih yang terus-menerus diperbaharui. Setiap nafas adalah kesempatan baru untuk kembali sadar, untuk kembali ingat, untuk kembali pulang. Mereka memahami bahwa Allah tidak jauh, tidak tersembunyi di langit tinggi semata, tetapi begitu dekat hingga hidupmu bergantung pada izinnya setiap detik. Nafas menjadi saksi paling jujur atas hubungan makhluk dengan Khaliknya. Ketika engkau mulai menyadari nafasmu dengan hati yang tenang, sesuatu perlahan berubah. Pikiran yang biasanya bising mulai melembut. Perasaan yang gelisah mulai reda. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena engkau sedang disentuhkan pada sumber ketenangan itu sendiri. Di titik ini, nafas tidak lagi sekadar mekanisme tubuh, melainkan jembatan kesadaran antara yang fana dan yang maha kekal. Inilah awal makrifat yang halus, yang tidak bisa dipaksakan, hanya bisa diterima. Maka jangan terburu-buru mencari rahasia besar di tempat yang jauh. Jangan menyangka bahwa kebenaran selalu datang dengan suara keras dan tanda mencolok. Kadang, rahasia terdalam justru bersembunyi dalam hal yang paling biasa. Nafas yang selama ini kau abaikan adalah pintu pertama menuju pengenalan diri dan Tuhan. Siapa yang mengenal nafasnya dengan jujur, perlahan akan mengenal batas dirinya, dan di sanalah ia mulai mengenal kebesaran Allah dengan sebenar-benarnya. Nafas sebagai amanah yang dipinjamkan. Tidak ada satupun nafas yang benar-benar menjadi milik manusia. Ia datang tanpa diminta dan pergi tanpa bisa ditahan. Inilah rahasia pertama yang jarang disadari. Hidup ini berjalan bukan karena kepemilikan, melainkan karena pinjaman. Nafas adalah amanah yang setiap saat bisa diambil kembali. Kesadaran ini tidak dimaksudkan untuk menakutkan, melainkan untuk melunakkan hati agar tidak terjebak dalam rasa memiliki yang palsu. Orang yang merasa memiliki hidupnya sendiri akan mudah sombong, mudah kecewa, dan mudah marah ketika kenyataan tidak berjalan sesuai keinginannya. Namun orang yang menyadari bahwa nafasnya hanyalah titipan akan hidup dengan lebih hati-hati dan penuh adab. Ia tidak sembarangan menggunakan waktunya, tidak ringan menyakiti sesama, dan tidak gegabah dalam melangkah. Setiap tarikan nafas terasa seperti pengingat halus bahwa dirinya sedang dipercaya untuk hidup, bukan berkuasa atas hidup. Dalam pandangan makrifat, amanah nafas ini lebih berat dari harta dan jabatan. Karena harta bisa hilang tanpa mematikan jiwa, tetapi hilangnya nafas mengakhiri seluruh perjalanan dunia.
Maka para bijak menjaga nafasnya dengan kesadaran, sebagaimana orang menjaga titipan yang sangat berharga. Mereka tidak menghamburkan hidup dalam kelalaian, karena tahu bahwa setiap detik akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika nafas disadari sebagai amanah, ibadah tidak lagi terasa sebagai beban. Shalat menjadi pertemuan, zikir menjadi kebutuhan, dan diam pun bisa bernilai ibadah. Nafas yang keluar masuk dengan ingat kepada Allah menjadikan seluruh aktivitas hidup bernapas dengan makna. Bahkan pekerjaan duniawi pun berubah menjadi ladang pengabdian ketika dilakukan dengan kesadaran bahwa semua ini terjadi atas izinnya. Disinilah manusia mulai belajar jujur pada dirinya sendiri, bahwa ia lemah, bergantung, dan tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Nafas yang dipinjamkan mengajarkan kerendahan hati tanpa ceramah panjang. Ia berbicara langsung ke batin, tanpa suara, tanpa tulisan. Siapa yang mau mendengarnya akan menemukan bahwa hidup bukan tentang menguasai dunia, tetapi tentang menjaga amanah hingga tiba saatnya dipanggil pulang dengan jiwa yang tenang. Nafas dan ingatan yang tersembunyi. Di dalam setiap manusia tersimpan ingatan lama yang tidak berasal dari dunia ini. Ia bukan ingatan pikiran, melainkan ingatan ruh yang pernah bersaksi sebelum tubuh dibentuk. Nafas seringkali menjadi penghubung halus antara ingatan itu dan kesadaran manusia saat ini. Itulah sebabnya pada saat-saat tertentu, tanpa sebab yang jelas, hati tiba-tiba terasa tersentuh, tenang, atau justru bergetar. Seakan ada sesuatu yang diingat kembali, meski tidak pernah dipelajari dengan kata-kata. Manusia modern banyak mengisi pikirannya, tetapi jarang mengisi kesadarannya. Pikiran dipenuhi rencana, kecemasan, dan perbandingan, sementara nafas dibiarkan berjalan sendiri tanpa disapa. Padahal, ketika nafas diabaikan, manusia perlahan terputus dari kehadiran saat ini. Ia hidup di masa lalu atau masa depan, namun jarang benar-benar hadir di detik yang sedang berlangsung. Disitulah kegelisahan tumbuh tanpa disadari. Para arif memandang nafas sebagai tali yang menambatkan ruh agar tidak terseret oleh gelombang pikiran. Ketika seseorang kembali menyadari nafasnya, ia sedang kembali ke pusat dirinya. Kesadaran tidak lagi tercecer kemana-mana, tetapi pulang ke satu titik hening. Dalam hening itulah hati menjadi lebih jujur, lebih peka, dan lebih mudah disentuh oleh kebenaran. Bukan karena ada suara gaib, melainkan karena tabir mulai menipis. Ada kebijaksanaan yang tidak bisa dipelajari dari kitab, tetapi hanya bisa dirasakan ketika hati tenang. Nafas yang disadari dengan lembut membuka ruang itu. Ia mengajarkan untuk tidak tergesa-gesa memahami hidup, tidak memaksa jawaban datang sekarang juga. Sebab sebagian jawaban memang tidak datang sebagai penjelasan, melainkan sebagai ketenteraman. Dan ketenteraman hanya hadir ketika manusia berhenti melawan arus kehidupan. Maka siapa yang mulai bersahabat dengan nafasnya, sejatinya sedang bersahabat dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia. Ia cukup hadir, cukup sadar, dan cukup jujur. Dari kejujuran itulah tumbuh pengenalan yang perlahan namun dalam, bahwa hidup ini bukan sekadar berjalan dari lahir ke mati, melainkan perjalanan ruh untuk mengingat kembali siapa dirinya di hadapan Allah. Kehadiran yang tidak bersuara. Ada saat dalam hidup ketika manusia merasa lelah bukan karena beban yang berat, melainkan karena terlalu lama menjauh dari kehadiran. Ia menjalani hari demi hari, berbicara, bergerak, dan berpikir, namun batinnya terasa kosong. Pada titik inilah sebagian orang mulai mencari keluar, mencari guru, mencari tempat sunyi, mencari pengalaman spiritual. Padahal yang hilang bukanlah sesuatu di luar dirinya, melainkan kesadaran akan kehadiran yang selalu menyertainya sejak awal. Kehadiran Allah tidak datang dengan suara gemuruh atau tanda yang mencolok. Ia hadir dalam kelembutan yang sering diabaikan. Nafas yang masuk dan keluar tanpa henti adalah bentuk kehadiran itu sendiri, bukan dalam makna zat, tetapi dalam izin dan penjagaannya. Selama nafas masih berdenyut, selama hidup masih bergerak, itu pertanda bahwa perhatian Tuhan belum dicabut dari diri seorang hamba. Kesadaran ini, jika benar-benar dirasakan, mampu meluruhkan rasa sepi yang paling dalam. Manusia sering merasa jauh dari Tuhan karena pikirannya terlalu bising.
Ia ingin memahami segalanya dengan logika, menimbang segalanya dengan akal. Padahal tidak semua kebenaran bisa disentuh oleh pikiran. Ada wilayah yang hanya terbuka ketika manusia mau diam dan hadir sepenuhnya. Nafas yang disadari dengan lembut menjadi pintu menuju wilayah itu. Ia tidak memaksa, tidak mendesak, hanya mengajak untuk berhenti sejenak dan menyadari bahwa saat ini pun sudah cukup. Ketika kehadiran mulai dirasakan, sesuatu yang halus terjadi di dalam diri. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada sensasi berlebihan, hanya rasa tenang yang dalam dan jujur. Seakan beban hidup tidak lagi menekan dari atas, tetapi dipeluk dari dalam. Masalah tetap ada, ujian tetap berjalan, namun hati tidak lagi memberontak. Ia belajar menerima tanpa menyerah, kuat tanpa keras, dan pasrah tanpa putus asa. Inilah makna kehadiran yang sering disalahpahami. Bukan melihat sesuatu yang luar biasa, tetapi melihat yang biasa dengan kesadaran yang baru. Nafas yang selama ini dianggap remeh berubah menjadi pengingat paling setia. Ia mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, hanya manusia yang sering tidak hadir. Dan siapa yang mulai hadir dengan jujur, akan menemukan bahwa kedekatan itu bukan tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan ruhani yang lebih dalam dan lebih bertanggung jawab. Nafas dan batas keakuan. Pada suatu titik kesadaran, manusia akan dihadapkan pada batas yang tidak bisa dilewati oleh akal maupun ambisi. Batas itu bernama keakuan. Selama seseorang masih merasa aku yang mengatur hidupku, selama itu pula nafas hanya berfungsi sebagai alat jasmani. Namun ketika keakuan mulai melemah, ketika rasa memiliki mulai retak, di sanalah nafas berubah menjadi guru yang sunyi. Ia menunjukkan bahwa hidup ini berjalan bukan karena kehendak diri, melainkan karena diri sedang dijalankan. Keakuan adalah tirai paling halus sekaligus paling keras. Ia tidak selalu tampil sebagai kesombongan, kadang justru menyamar sebagai kebaikan, kesalehan, bahkan pencarian spiritual. Seseorang bisa rajin beribadah, banyak beramal, namun masih lelah di dalam karena pusat hidupnya masih aku. Nafas yang disadari perlahan mengikis tirai ini. Setiap tarikan mengingatkan bahwa engkau tidak menciptakan hidupmu sendiri, dan setiap hembusan menegaskan bahwa engkau tidak mampu mempertahankannya sendiri. Saat keakuan melemah, batin tidak lagi sibuk menuntut. Ia berhenti bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" dan mulai menerima. Inilah yang sedang diizinkan untukku. Perubahan ini tidak datang dari logika, tetapi dari rasa tunduk yang tumbuh perlahan. Nafas menjadi latihan penyerahan paling jujur, karena ia tidak bisa dipercepat sesuka hati tanpa konsekuensi, dan tidak bisa dihentikan tanpa kehilangan hidup itu sendiri. Dalam keadaan ini, manusia mulai memahami makna kelembutan sejati. Ia tidak lagi keras pada dirinya, tidak pula keras pada takdir. Ia menyadari bahwa melawan hidup hanya akan melelahkan, sementara mengikuti arus kehendak Allah justru melapangkan. Nafas yang mengalir alami menjadi cermin bagaimana seharusnya hati berjalan. Tidak melawan, tidak memaksa, namun tetap hadir sepenuhnya. Disinilah banyak orang keliru menilai makrifat sebagai sesuatu yang tinggi dan jauh. Padahal makrifat justru dimulai ketika manusia berani melepaskan keakuannya yang paling dasar. Nafas yang sederhana, jika disadari dengan jujur, mampu meruntuhkan istana ego yang dibangun bertahun-tahun. Dan ketika istana itu runtuh, yang tersisa bukan kehampaan, melainkan ruang luas tempat cahaya ketundukan dan kebijaksanaan mulai tumbuh dengan tenang. Nafas sebagai jalan kepulangan. Setelah keakuan mulai melemah, manusia perlahan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan namun sangat nyata. Rasa pulang. Bukan pulang ke tempat, bukan pula pulang ke masa lalu, melainkan pulang ke keadaan asli dirinya sebagai hamba. Nafas yang dulu terasa biasa kini membawa nuansa kedekatan yang lembut. Setiap tarikan seolah mengingatkan bahwa hidup ini sedang diarahkan, bukan tersesat. Setiap hembusan memberi isyarat bahwa tidak semua harus digenggam untuk merasa aman. Rasa pulang ini tidak datang dengan kegembiraan yang meledak-ledak, tetapi dengan ketenangan yang dalam. Ia tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain, justru membuatnya semakin sederhana. Dunia tetap berjalan dengan hiruk-pikuknya,
namun batin tidak lagi mudah terseret. Nafas menjadi jangkar yang menahan jiwa agar tidak hanyut oleh ketakutan, ambisi, atau luka lama. Dalam kesadaran ini, hidup tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan amanah yang dijalani dengan penuh adab. Orang yang mulai pulang melalui nafasnya akan lebih mudah menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan. Ia memahami bahwa menerima bukan berarti menyerah, dan berserah bukan berarti pasif. Ada kekuatan yang lahir dari ketundukan, kekuatan yang tidak berisik namun sangat kokoh. Nafas yang mengalir dengan kesadaran tauhid menumbuhkan keyakinan bahwa apapun yang datang tidak pernah lepas dari kebijaksanaan Allah, meski belum selalu bisa dipahami. Dalam perjalanan ini, manusia belajar untuk berhenti menuntut hidup agar sesuai dengan keinginannya. Ia mulai menyelaraskan dirinya dengan kehendak yang lebih besar. Nafas mengajarkan ritme itu dengan sangat jujur. Kadang dalam, kadang pendek, kadang terasa lapang, kadang terasa berat. Namun semuanya tetap berjalan selama hidup masih diizinkan. Dari sini tumbuh kebijaksanaan untuk tidak membenci fase apapun dalam hidup. Akhirnya, manusia yang bersahabat dengan nafasnya akan menyadari satu hal penting, bahwa pulang kepada Allah tidak selalu menunggu kematian. Pulang adalah keadaan batin, ketika hati tidak lagi merasa asing di dunia ini. Nafas menjadi saksi perjalanan itu, dari lupa menuju sadar, dari gelisah menuju tenang, dari merasa memiliki menuju sepenuhnya dimiliki. Dan siapa yang telah merasakan pulang dalam hidupnya, akan melangkah di dunia ini dengan jiwa yang lebih ringan dan pandangan yang lebih jernih. Nafas dan ujian kejujuran batin. Ketika seseorang mulai berjalan di jalan kesadaran, ujian tidak serta-merta berkurang. Justru seringkali ujian terasa lebih nyata, lebih dekat, dan lebih menyingkap isi hati yang selama ini tersembunyi. Nafas yang dahulu memberi ketenangan kini juga menjadi cermin kejujuran. Ia memperlihatkan apakah kesadaran yang tumbuh benar-benar melunakkan hati, atau hanya memperhalus keakuan dengan wajah baru yang lebih halus dan sulit dikenali. Pada tahap ini, banyak orang tergelincir tanpa sadar. Mereka merasa telah sampai, merasa lebih mengerti, merasa lebih dekat. Padahal kedekatan sejati tidak melahirkan rasa istimewa, melainkan rasa takut yang lembut, takut kehilangan adab di hadapan Allah. Nafas yang disadari dengan jujur akan segera menegur ketika hati mulai meninggi. Ia menjadi semacam alarm batin yang mengingatkan bahwa semua yang dirasakan hanyalah karunia, bukan pencapaian pribadi. Ujian kejujuran batin sering datang dalam bentuk yang sederhana. Bagaimana sikapmu ketika tidak dipahami? Bagaimana responmu ketika tidak dihargai? Bagaimana nafasmu ketika keinginan tidak terpenuhi? Disitulah kualitas kesadaran diuji. Nafas yang tetap lembut di tengah kekecewaan menandakan bahwa hati mulai belajar tunduk. Sebaliknya, nafas yang memburu dan sesak sering menjadi tanda bahwa keakuan masih ingin menguasai keadaan. Dalam pandangan makrifat, kegagalan menjaga adab batin lebih berbahaya daripada kesalahan lahiriah. Kesalahan lahir bisa diperbaiki dengan taubat, tetapi kesombongan halus sering menyamar sebagai kebenaran. Nafas membantu membongkar penyamaran itu. Ia tidak bisa dibohongi. Saat hati jujur, nafas terasa lapang. Saat hati menyimpang, nafas terasa berat. Ini bukan hukuman, melainkan petunjuk yang penuh kasih. Maka orang-orang yang benar-benar menempuh jalan ini tidak sibuk menilai dirinya sudah sejauh apa. Mereka justru semakin sibuk menjaga kejujuran hati di hadapan Allah. Nafas menjadi sahabat setia dalam penjagaan itu, mengingatkan tanpa menghakimi. Dari sini lahir kedewasaan ruhani yang tenang. Tidak tergesa ingin diakui, tidak gelisah ingin diistimewakan. Cukup berjalan dengan penuh adab, karena sadar bahwa yang paling penting bukan sejauh apa engkau melangkah, tetapi dengan hati seperti apa engkau melangkah. Saat nafas menjadi doa tanpa kata. Ada masa dalam hidup ketika kata-kata tidak lagi sanggup mewakili isi hati. Lisan ingin berdoa, tetapi pikiran terasa kosong dan perasaan terlalu penuh untuk dirumuskan. Pada saat seperti inilah nafas mengambil peran yang tidak tergantikan.
Ia menjadi doa tanpa suara, permohonan tanpa kalimat, dan penyerahan tanpa syarat. Nafas yang mengalir dengan kesadaran menjadi bahasa batin yang hanya dipahami oleh Yang Maha Mengetahui isi hati. Doa dengan kata-kata adalah anugerah, tetapi doa dengan kehadiran adalah kedalaman. Ketika seseorang duduk dalam diam, menyadari setiap tarikan dan hembusan sebagai tanda hidup yang diizinkan, disitulah doa menjadi sangat jujur. Tidak ada tuntutan, tidak ada daftar keinginan, hanya pengakuan halus bahwa diri ini lemah dan sepenuhnya bergantung. Dalam keadaan seperti ini, manusia tidak sedang meminta sesuatu, tetapi sedang kembali kepada sikap hamba yang sejati. Para bijak memahami bahwa Allah tidak selalu menjawab doa dengan apa yang diminta, tetapi sering menjawab dengan apa yang dibutuhkan. Nafas yang tenang di tengah masalah seringkali merupakan jawaban yang lebih besar daripada terkabulnya keinginan. Karena dengan ketenangan itu, manusia mampu melihat hikmah, menerima kenyataan, dan melangkah tanpa kehilangan arah. Nafas menjadi bukti bahwa pertolongan Allah kadang datang dalam bentuk penguatan batin, bukan perubahan keadaan. Ketika nafas telah menjadi doa, hidup tidak lagi dipenuhi keluhan yang berlebihan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi merasa sendirian. Ada keyakinan lembut bahwa setiap detik yang dilewati berada dalam pengawasan dan kasih sayangnya. Keyakinan ini tidak berteriak, tidak memamerkan iman, tetapi tumbuh diam-diam dan menguatkan dari dalam. Ia membuat seseorang mampu bersabar tanpa pahit dan berharap tanpa gelisah. Pada akhirnya, doa yang paling dalam bukanlah yang paling panjang, melainkan yang paling hadir. Nafas yang disadari dengan penuh ketundukan adalah bentuk kehadiran itu. Ia mengajarkan bahwa mendekat kepada Allah tidak selalu harus banyak bicara, cukup jujur dalam diam. Dan siapa yang telah belajar berdoa dengan nafasnya akan menemukan bahwa setiap detik hidupnya telah berubah menjadi ibadah yang lembut, terus-menerus, dan penuh makna. Rahasia yang tidak bisa dipercepat. Pada tahap ini, manusia sering tergoda untuk ingin segera sampai. Ia merasa telah merasakan ketenangan, memahami makna, dan menyentuh kedalaman batin. Lalu tanpa sadar muncul keinginan untuk mempertahankan bahkan mengulang pengalaman itu. Disinilah nafas kembali mengajarkan hikmah yang halus namun tegas. Tidak ada perjalanan ruhani yang bisa dipercepat. Nafas tidak pernah melompat. Ia selalu setia pada iramanya sendiri, mengalir sesuai ukuran yang telah ditetapkan. Keinginan untuk cepat sampai seringkali bukan lahir dari cinta, melainkan dari ketakutan. Takut kembali gelisah, takut kehilangan rasa dekat, takut jatuh ke keadaan lama. Padahal semua keadaan, baik lapang maupun sempit, adalah bagian dari pendidikan batin. Nafas yang jujur mengajarkan untuk hadir sepenuhnya di setiap fase tanpa memilih-milih. Ia tidak menolak ketika terasa berat dan tidak melekat ketika terasa ringan. Semua dijalani dengan adab yang sama. Rahasia terbesar dalam jalan ini adalah kesabaran yang sunyi. Bukan sabar yang dipaksakan, melainkan sabar yang tumbuh karena pemahaman. Ketika seseorang berhenti mengatur perjalanan ruhnya sendiri, ia mulai merasakan bimbingan yang lebih halus. Nafas menjadi penunjuk yang tidak menyesatkan. Selama ia dijaga dengan kesadaran tauhid, selama itu pula hati tidak akan benar-benar tersesat, meski jalannya kadang terasa berliku. Orang yang matang dalam kesadaran tidak sibuk menceritakan apa yang ia rasakan. Ia lebih sibuk menjaga agar hatinya tetap lurus. Ia memahami bahwa rahasia bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dipelihara. Nafas mengajarkan sikap ini dengan alami. Ia bekerja dalam diam, memberi manfaat tanpa terlihat, dan pergi tanpa meninggalkan jejak yang bisa dibanggakan. Maka pada titik ini, manusia belajar satu kebijaksanaan penting, bahwa kedalaman bukan diukur dari seberapa banyak pengalaman batin, tetapi dari seberapa stabil adabnya dalam hidup sehari-hari. Nafas yang tetap lembut saat diuji, tetap tenang saat dipuji, dan tetap sadar saat dilupakan adalah tanda bahwa perjalanan ini berjalan dengan benar. Dan disitulah rahasia sejati terjaga, bukan di puncak rasa, melainkan dalam kesetiaan yang sederhana. Pulang tanpa pergi. Pada akhirnya,
Perjalanan ini membawa manusia pada pemahaman yang paling sederhana sekaligus paling dalam, bahwa pulang kepada Allah tidak selalu berarti meninggalkan dunia. Pulang adalah keadaan batin ketika hati berhenti merasa terpisah. Nafas yang disadari dengan penuh ketundukan menumbuhkan rasa kebersamaan yang sunyi, seakan hidup ini tidak lagi dijalani sendirian. Di tengah aktivitas yang sama, di jalan yang sama, ada kedalaman baru yang menyertai setiap langkah. Orang yang telah mengenal pulang tanpa pergi tidak menampakkan sesuatu yang mencolok. Ia tetap bekerja, berbicara, dan menjalani peran dunianya, namun hatinya tidak lagi menggantungkan diri pada hasil. Ia melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan selebihnya dengan lapang. Nafas menjadi pengingat setia bahwa semua yang terjadi sedang berlangsung dalam izin dan pengawasan Allah. Dari kesadaran inilah lahir ketenangan yang tidak mudah goyah. Pada keadaan ini, rasa syukur tidak lagi bergantung pada kelapangan rezeki atau kemudahan hidup. Syukur tumbuh dari kesadaran bahwa masih diberi nafas untuk hadir, untuk belajar, dan untuk memperbaiki diri. Bahkan dalam kesulitan, ada rasa cukup yang halus, karena hati tahu bahwa ia tidak sedang ditinggalkan. Nafas yang terus mengalir menjadi bukti nyata bahwa rahmat Allah masih bekerja dalam dirinya. Pulang tanpa pergi juga mengajarkan cara baru memandang sesama. Tidak ada lagi dorongan untuk menghakimi atau merasa lebih benar. Yang ada hanyalah empati yang tumbuh dari kesadaran bahwa setiap manusia sedang berjalan dengan bebannya masing-masing. Nafas yang dijaga dengan lembut melatih hati untuk bersikap lembut pula. Dari sini lahir akhlak yang tenang, tidak dibuat-buat, tetapi mengalir alami dari dalam. Dan ketika suatu hari nafas ini benar-benar dipanggil untuk berhenti, ia tidak lagi terasa sebagai akhir yang menakutkan. Ia menjadi penyempurna dari latihan panjang yang telah dijalani selama hidup. Orang yang telah pulang dalam kesadarannya akan melangkah menuju pertemuan itu dengan hati yang lebih siap. Karena baginya, kematian bukanlah kehilangan hidup, melainkan pengembalian amanah kepada pemiliknya dengan jiwa yang tenang dan penuh adab. Sekarang engkau tahu bahwa hidup bukan sekadar berjalan dari lahir menuju mati. Ia adalah perjalanan sadar, dari lupa menuju pulang. Maka jaga nafasmu, karena bisa jadi di sanalah Tuhan sedang mengetuk kesadaranmu dengan cara yang paling lembut.